Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Aprilwanda dari kelas A Stambuk 23 NPM 23082600049. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map pneumonia yang saya bikin sendiri. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Nah, kita lanjut menjelaskan tentang pneumonia. Apa itu pneumonia? Nah, apa itu pneumonia? Nah, pneumonia itu infeksi di jaringan paru, lebih tepatnya itu di alveoli atau kantong udara kecil yang bikin paru-paru itu penuh cairan dan nggak bisa pertukaran oksigen dengan baik. Jadi itu nafas kita sesak dan batuk, demam juga bisa. Untuk etiologinya itu disebabkan bakteri, jamur, virus juga bisa. Bakteri itu contohnya Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, dan lain-lain. Untuk virus, contohnya COVID, adenovirus, RSV. Untuk jamur, contohnya itu Pneumocystis jirovecii, dan lain-lain. Untuk etiologi lainnya bisa karena masuknya cairan atau isi lambung ke paru atau kuman atipikal seperti Mycoplasma. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan tempat yang berdasarkan tempat didapat, ada CAP didapat di luar rumah sakit, HAP muncul 2 hari di rumah sakit, VAP muncul setelah pakai ventilator. Berdasarkan pola ada lobar, yaitu satu lobus paru penuh, bronkopneumonia, bintik-bintik di beberapa tempat, interstitial, lebih ke jaringan di antara alveoli. Biasanya infeksi virus atau atipikal. Untuk faktor resikonya bisa anak kecil kurang dari 5 tahun atau tua lebih dari 65 tahun. Penyakit kronis sebelumnya diabetes, PPOK, imunnya lemah, ada HIV, perokok berat, minum alkohol yang banyak, kurang gizi juga bisa, masalah menelan juga bisa, dan dirawat di rumah sakit atau pakai ventilator sebelumnya juga bisa. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, dia itu nanti kuman masuk ke paru lewat nafas, aspirasi, atau lewat darah. Tubuh kirim sel darah putih atau neutrofil ke tempat itu bikin peradangan. Nah, cairan dan sel menumpuk di alveoli yang menyebabkan paru jadi padat atau konsolidasi. Oksigen susah masuk ke darah menyebabkan sesak atau hipoksemia, kekurangan oksigen. Nah, cari tahu kalau orang kena pneumonia. Satu, karena keluhannya itu demam, batuk biasanya berdahak, nyeri dada, dan kalau napas dalam. Untuk periksa pemeriksaan fisik, nafasnya cepat, suara nafas berubah, ada bunyi basah di paru. Untuk pemeriksaan penunjang, ada foto dada atau X-ray, lihat ada bayangan seperti infiltrat, dan darah bisa ada peningkatan sel darah putih. CRP juga bisa kita lakukan, untuk memeriksa tanda ada infeksi. Kultur darah juga bisa kita periksa, dan gas darah juga kita periksa. Untuk pengobatannya ada non-farmako, kita istirahatkan, minum banyak, makan cukup, oksigen kalau saturasi kurang dari 90%. Untuk obatnya kalau ringan atau CAP, kita kasih amoksisilin oral 3 kali sehari 5-7 hari, atau azitromisin dosis khusus 1 kali besar hari pertama lalu lebih kecil. Untuk sedang sampai beratnya kita kasih antibiotik lewat infus, misal ceftriaxone ditambah makrolid atau azitromisin. Pneumonia di rumah sakit atau ventilator kita kasih antibiotik spektrum luas seperti piperacillin, tazobactam atau meropenem tergantung kuman yang curigai. Untuk tumbuhan gejala itu kita kasih paracetamol untuk demam nyeri, mukolitik untuk lendir kental, bronchodilator kalau ada wheezing. Nah, kalau untuk komplikasi pneumonia bisa menyebabkan abses paru, rongga berisi nanah, bisa emphysema komplikasinya, bisa sepsis juga komplikasinya, bisa ARDS yaitu paru parah sampai sulit oksigen, bisa gagal nafas, efusi pleura juga bisa. Untuk prognosis dan edukasi, prognosisnya itu kalau cepat ditangani dan orangnya sehat biasanya sembuh. Kalau usia lanjut punya penyakit lain atau imunnya lemah, risikonya lebih besar. Edukasi untuk pasien, dia itu nanti kita
Sarankan minum antibiotik sampai habis, jangan berhenti walau sudah mendingan, dan istirahat yang cukup, banyak minum, makan nutrisi, hindari merokok atau alkohol, vaksin flu dan pneumokokus kalau punya faktor resiko, dan kita waspadai gejala memperburuknya seperti sesak makin parah, demam terus-menerus, nyeri dada tajam. Itu nanti kita pantau dan kita suruh jaga kebersihan seperti tutup mulut waktu batuk atau cuci tangan sebelum makan. Mungkin itu saja penjelasan dari mind map pneumonia saya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.